Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Kali ini saya ingin menyampaikan pendapat banyak ulama tentang Wahabi. Bagaimana sikap dari ulama-ulama yang mengagungkan sunnah ketika dituduh Wahabi? Mari kita ikuti bersama. Ramai ustaz hingga orang awam sendiri terikut melabel ustaz itu ini Wahabi. Bolehkah doktor jelaskan apa itu Wahabi? Dan bagaimana Wahabi ini menjadi istilah dalam Islam? Sedangkan saya dapati ustaz-ustaz yang digelar Wahabi ini mengajar mengikut dalil dan sunnah. Gini tuan-tuan, orang awam ni bukan tahu Wahabi datang dari mana. Yang bawa label Wahabi itu ustaz sendiri. Ustaz yang tak setuju dengan ustaz lain. Ada beza pendapat, jadi dia tak setuju dengan ustaz tu, dia label ustaz tu Wahabi. Dan sampai sekarang tuan-tuan, saya pun tak jumpa takrif ataupun definisi yang tepat untuk Wahabi. Jadi saya pun tak tahu Wahabi itu datang dari mana. Melainkan saya ingat Wahabi ni adalah istilah ataupun label yang digunakan untuk orang yang kehabisan hujah. Nak bincang panjang-panjang tak pandai. Orang duk bincang dalil ni dhaif sebab ni ulama ni kata macam ni, dia tak erti. Wahabi lah. Habis cerita, tutup buku. Itu pendapat Ustaz Rozaimi. Mari kita dengar selanjutnya pendapat ulama-ulama yang lainnya. Ustaz Anwar ini Ustadz yang merasa yaitu Ustadz yang merasa jengkel dengan Wahabi. Gayanya dan ceramahnya menghasut. Dan tentu saja karena sudah tidak ada lagi cara untuk menanggapi Wahabi, lalu Ustadz Anwar ini menanggapi dengan membabi buta. Mari kita dengar. Hati-hati, hati-hati, hari ini ada kumpulan bohong apa hari untuk guru. Ribu orang masuk kumpulan tu. Hari-hari dia bawa masuk dalam tu petikan ceramah tok-tok guru di Malaysia, ustaz-ustaz di Malaysia, dan dia tuduh pembohongan. Dia tuduh yang dia masukkan dalam tu, yang ni membohong ni, esok membohong ni, lusa membohong ni. Yang buat ni orang Islam. Nah, ini adalah Ustadz Salman Ali ya, ketika berdebat tentang kejahatan Ibnu Tumat ini dibandingkan dengan kejahatan dari mereka yang dituduh Wahabi. Mari kita dengar bagaimana ketika Salman Ali yaitu membongkar kesalahan dari Tengku ini. Saya nak tanya Ustaz, baca salah satu baca Ustaz Sabah tersebut. Saya nak tanya jujur ni Ustaz. Sebab Ustaz cakap nampakkan Ustaz faham. Ustaz baca ke tidak salah satu di antara buku-buku ini keseluruhan bab Ibnu Tumat start sampai habis, sama ada Al-Bidayah wa Nihayah ataupun Syiarul A'lam Nubala ataupun Tarikh Dimashq ataupun Akhbar Mahdi. Baca atau tidak? Okey, kalau saya tak baca, apa saya tak nak tahu, jujur ni, jujur. Tak nak jawab, kata tak nak jawab. Tahu baca ke tidak? Okey, katalah saya tidak baca. Saya tak nak tahu baca. Okey, saya jawab saya tak baca. Okey, tapi fakta yang saya ada adakah salah? Fakta tu salah. Saya tak boleh argue dengan orang yang tak baca. Kerana ini fakta. Saya tak boleh argue dengan orang yang tak baca. Ini fakta daripada sumber yang lain. Saya tak boleh argue dengan orang yang tak tahu keseluruhan story. Okey, itu saya dah dapat jawapan berkaitan dengan itu. Seterusnya itu hak Ustaz Salman untuk menyimpulkan. Macam mana saya nak argue dengan orang yang tak baca langsung? Dia ambil quotation saja. Dia tak tahu ada beberapa peperangan, ada 9 peperangan yang disebut dalam Akhbar Mahdi. Tak tahu macam mana saya nak argue? Tidak berkaitan dengan isu. Itu pendapat dari Salman Ali ya. Bagaimana membentur Tengku ini ketika si Tengku ini ternyata orang yang tidak ahli di bidang sejarah, lalu mencoba berbicara sejarah, akhirnya ngawur kemana-mana. Lah peristiwa-peristiwa seperti ini sering terjadi di dalam tubuh
kalangan ustadz-ustadz yang anti Wahabi sok tahu sejarah, bahkan sering kali membuat sejarah palsu tentang Wahabi, sehingga tidak sedikit dari kalangan ulama-ulama anti Wahabi ini ngawur, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ya, salah satu contoh ini tadi, bagaimana ulama-ulama di Malaysia yang anti Wahabi itu umumnya menjadi tukang fitnah gitu. Seperti mengatakan ulama penipu, hati-hati dengan kebohongan-kebohongan mereka. Padahal mereka tidak punya hujjah. Salah satu cara untuk menolak hujjah, ia menebar isu bohong, kadzab. Itu kebiasaan yang salah dari mereka yang anti Wahabi ya. Nah, karenanya mari kita dengar bagaimana kata Wahabi di mata Wahabi, yaitu syekh-syekh yang pakar keislaman di dalam tubuh syekh, pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. أبي أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. إن كان تابع أحمد متوهبا فليشهد الثقلان أنني وهابي. أفي الشريك عن الإله فليس لي رب سوى المتفرد الوهاب. Itu ya tentang permasalahan Wahabi yang banyak mendapatkan sorotan dari kalangan yang anti Wahabi. Bagi kita tidak perlu takut disebut-sebut sebagai Wahabi, malah berbanggalah jadi seorang Wahabi kalau yang dimaksud itu berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana yang disampaikan oleh masyayikh yang memposisikan kalau yang dimaksud Wahabi itu adalah orang yang menganut pemahaman Ahmad bin Hanbal, maka kami adalah Wahabi. Kalau yang dimaksud Wahabi itu adalah mereka yang menjalankan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kami adalah Wahabi. Kalau yang dimaksud Wahabi itu adalah orang-orang yang menjunjung tinggi sunnah-sunnah Nabi dan asar sahabat, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kami ini adalah Wahabi. Itu saja dari saya, Zulkarnain Al-Maduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.